Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa hari sebelumnya, Roman Dimitri nampak tengah berdiri di atas tumpukan mayat. Ia juga memegang alat komunikasi sihir. Dan ternyata Chris lah yang meneleponnya. Chris menyampaikan bahwa seluruh pasukan Kronos yang menyerang Dimitri telah disingkirkan dan semua berjalan dengan baik karena kendali dari Komandan Jonathan. Walaupun pengkhianatan Ares memberikan sedikit guncangan, tapi dengan respon cepat dari Jonathan, semuanya bisa teratasi dengan baik. Perlu diketahui saat ini Roman masih dalam masa pelarian. Ya, tapi tentu saja setiap orang yang menghadangnya selalu bisa diatasi. Oleh sebab itulah ada banyak sekali tumpukan mayat di dekat Roman. Biasanya Roman tidak akan menanggapi panggilan apapun saat dirinya tengah sibuk menghadapi musuh-musuh. Tapi karena itu adalah informasi yang berkaitan dengan Dimitri, Roman harus menjawabnya. Nah, sebenarnya Roman juga sudah yakin bahwa Dimitri tidak akan bisa dijatuhkan dengan mudah. Walaupun Ares adalah seorang pengkhianat, tapi mendengar informasi secara langsung itu membuatnya menjadi sedikit lega. Dan setelahnya, karena penasaran, Chris pun menanyakan sebuah pertanyaan random yang intinya, apakah Anda mengira jika Kevin bisa mengalahkan Ares? Dan Roman pun menjawab dengan jawaban tak pasti. Tentu saja itu untuk memacu Chris. Seperti di kehidupannya dahulu, anak buah Roman Dimitri selalu berusaha keras untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka kepada tuannya. Dan tujuannya hanya untuk dipuji. Jadi Roman tidak memberikan jawaban pasti kepada Chris agar ia juga bisa berusaha lebih keras lagi. Dan dari sudut pandang Chris, tentu saja itu membuatnya sedikit galau. Ia tidak pernah mengira bahwa Kevin bisa mengalahkan Ares. Tapi karena mereka masih di dalam suasana perang, Chris pun berusaha untuk menenangkan dirinya kembali. Lalu ia pun bertanya lagi kepada Roman, "Tuan, jadi apa yang harus kita lakukan setelahnya? Membantu Cairo atau Hector?" Dan ternyata jawaban Roman adalah bahwa dirinya akan pergi ke Umberto. Karena walau bagaimanapun negara dari serikat kerajaan tidak boleh ada yang jatuh. Dan saat ini nampaknya Umberto adalah negara yang memiliki situasi paling genting. Setelah perbincangan tersebut, Chris pun menghubungi Umberto. Lalu ia menyampaikan beberapa pesan dari tuannya yang intinya daripada mereka bertahan lebih baik mereka menyerang. Seolah-olah mereka masih memiliki kekuatan besar untuk berperang selama beberapa hari ke depan. Tentu saja tujuannya adalah agar mereka memiliki waktu yang lebih panjang. Dengan begitu diharapkan Roman Dimitri bisa datang tepat waktu dan memberikan dukungan. Tentunya itu adalah rencana dengan resiko yang sangat besar. Karena jika Roman tidak datang tepat waktu, maka hancurlah Umberto sepenuhnya. Apalagi bantuan yang mereka terima hanyalah Roman seorang. Terjadi pro dan kontra terkait rencana yang ditawarkan oleh Roman. Apalagi mereka juga tidak tahu pasti kapan bala bantuan tersebut tiba. Tapi nampaknya Calderon Drake menerima rencana tersebut. Walaupun resikonya besar, tapi hanya itulah satu-satunya jalan bagi Umberto untuk bisa bertahan, yaitu menerima bantuan dari Roman Dimitri. Dan untungnya perhitungan Roman tidak meleset. Sejak Umberto memutuskan untuk melawan, pergerakan Kronos semakin melambat dan bantuan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba dari
barisan belakang pasukan Kronos terdengar suara jeritan. Ya, ada seseorang yang datang dan membantai setiap orang. Dan tentu saja itu adalah Roman Dimitri. Kemunculannya bahkan membuat Consolair terkejut karena seharusnya Roman baru tiba di Umberto kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Tapi ini baru 1 minggu lebih dan Roman telah muncul. Tapi untungnya berkat nasihat dan juga masukan dari para komandan seniornya, yaitu untuk tidak meremehkan Roman, Consolair membawa pasukan rahasia yang tidak ikut langsung bertarung melawan Umberto. Mereka adalah pasukan yang khusus disiapkan untuk melawan Roman Dimitri, yaitu para penyihir langit dan juga pasukan bayangan yang merupakan pendekar aura bintang 5 lebih. Atas perintah Consolair, mereka pun bergegas menyerang Roman secara bersamaan. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Roman benar-benar menggila. Ia bahkan tidak terlihat lemah, malahan nampak sangat bergairah. Setiap orang yang berani mendekatinya, semuanya mati dengan sangat mengenaskan. Begitu juga pasukan khusus yang telah disiapkan. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Roman dalam waktu yang lama. Dan setelah melakukan pembantaian sepihak, Roman pun langsung menatap ke arah Consolair. Adapun Consolair sendiri, tak kala mata mereka saling bertemu, ia pun nampak sangat ketakutan. Dan setelahnya, dalam waktu singkat, Roman sudah berada di hadapannya. Ia pun berkata, "Apakah kau komandannya?" Nah, sebelum berangkat ke medan pertempuran, Consolair mendapatkan sebuah pesan dari seseorang. Ia bertanya, "Apakah kau tahu kenapa nampaknya Kronos sangat tergesa-gesa untuk menaklukkan benua saat ini?" Dan ternyata jawabannya adalah karena sosok Roman Dimitri. Jika dibiarkan begitu lama, maka kekuatan Roman Dimitri akan semakin besar. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka harus menguasai benua sebelum Roman Dimitri menjadi semakin besar. Tentunya awalnya Consolair tidak begitu mengindahkan pesan tersebut. Alasannya karena Roman hanya seorang diri, dan bagaimana bisa satu orang merubah seluruh benua. Dan setelah menyaksikan kegilaan Roman Dimitri secara langsung, Consolair pun kembali mengingat pesan tersebut. Dan itu juga yang menjadi ingatan terakhirnya. Karena setelah Roman berada di hadapannya, kepalanya langsung dipenggal. Situasi tersebut membuat pasukan Kronos terdiam. Ya, komandan mereka telah tumbang. Jadi mereka nampak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Apalagi mereka tahu benar bahwa Roman Dimitri bukanlah sosok yang mereka bisa lawan. Oleh sebab itulah, sebagian besar dari para prajurit Kronos memutuskan untuk melarikan diri. Seseorang bahkan berteriak, "Lari! Mundur! Mari kita mundur terlebih dahulu!" Walaupun jumlah mereka masih ratusan ribu, tapi nampaknya ketakutan telah tertanam di dalam jiwa mereka. Oleh sebab itulah, melarikan diri lebih baik daripada mati konyol. Tapi tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk bisa melarikan diri, karena Roman Dimitri terus saja membantai setiap prajurit yang ia lihat. Dan sayangnya, melarikan diri nampaknya juga bukan pilihan yang tepat, karena saat pasukan Kronos berbondong-bondong untuk melarikan diri, sebuah ledakan tercipta, dan itu bahkan membunuh ribuan pasukan Kronos. Tidak hanya itu, muncul prajurit misterius yang ikut membantai pasukan Kronos yang nampak kebingungan. Dan ternyata itu adalah pasukan Umberto yang dipimpin oleh Baron Barrison.
Nah, sebenarnya ada satu rencana lagi yang dimiliki oleh Roman Dimitri selain melawan balik, yaitu menyiapkan jebakan di rute pelarian Kronos. Tapi tentu saja itu adalah rencana yang konyol. Baron Barrisson bahkan tidak setuju dengan rencana tersebut. Alasannya sederhana, karena rencana tersebut hanya bisa bekerja jika pasukan Kronos benar-benar hancur. Tapi pertanyaannya, akankah Roman Dimitri seorang bisa mewujudkan hal tersebut? Terjadi perdebatan panas antara Baron Barrisson dengan Calderon Drake. Tapi pada akhirnya mau tidak mau Baron Barrisson mengikuti rencana tersebut. Dan siapa sangka ternyata rencana yang disiapkan oleh Roman Dimitri berjalan sepenuhnya. Para prajurit Kronos yang berusaha melarikan diri mati karena terkena ledakan sihir yang telah mereka persiapkan. Bahkan Baron Barrisson yang awalnya sangat tidak menyukai gagasan Roman tersebut kini berubah menjadi sosok penggemar sejati dari Roman. Ia pun berteriak, "Semuanya serang, ikuti Roman Dimitri!" Dan saat senja tiba, seluruh pasukan Kronos berhasil dimusnahkan. Baron Barrisson pun langsung menghampiri Roman. Ia berterima kasih karena berkat Roman, Umberto bisa bertahan. Ia juga banyak memuji Roman dan ia juga sendirilah yang memandu Roman ke dalam kastil Umberto. Tentu saja mereka harus kembali melakukan musyawarah terkait apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, karena peperangan masih belum selesai. Nah, awalnya Baron Barrisson mengusulkan bagaimana jika mereka bergerak untuk menyelesaikan masalah di zona tanpa hukum. Karena jika dibandingkan dengan Kairo dan juga Hector, zona tanpa hukumlah yang paling dekat. Jadi bukankah lebih baik menyelesaikan permasalahan di sana terlebih dahulu? Awalnya Calderon Drake nampaknya setuju dengan gagasan tersebut. Tapi Roman Dimitri memiliki pandangan lain. Menyelesaikan permasalahan di zona tanpa hukum memang penting, tapi ada yang lebih genting dibandingkan itu, yaitu Kairo dan juga Hector. Keduanya memang telah mendapatkan bantuan dari pasukan utama Dimitri. Tapi setelah insiden yang terjadi di Umberto, yaitu kehancuran pasukan Kronos, pastinya Kronos akan menyerang Kairo secara besar-besaran untuk membalaskan dendam. Begitu juga dengan Hector. Valhalla yang seharusnya bisa menaklukkan Hector malah dikalahkan berkat variabel tak terduga, yaitu naiknya Edwin Hector menjadi penyihir lingkaran 7. Apalagi penyihir langit juga membantu dan bersumpah setia kepadanya. Jadi pastinya Valhalla akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menghancurkan Hector. Apalagi mereka juga gagal untuk menghalangi Roman. Jadi untuk melampiaskan dendamnya, mereka setidaknya harus menghancurkan Hector. Nah, argumen Roman Dimitri disambut benar oleh Calderon Drake karena memang jelas benar permasalahan di Kairo dan juga Hector jauh lebih genting dibandingkan permasalahan di zona tanpa hukum. Tapi pertanyaannya, siapakah yang harus mereka bantu terlebih dahulu? Setelah mengamati peta yang ada di hadapannya, Roman pun memindahkan sebuah kuda yang diibaratkan sebagai pasukan Umberto. Dan saat diletakkan di sebuah titik, nampaknya itu membuat semua orang terkejut karena titik tersebut adalah wilayah Kronos. Dengan kata lain, Roman Dimitri ingin mengirim mereka semua bukan untuk membantu Kairo ataupun Hector, melainkan menyerang Kronos secara langsung. Dan
chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.